Salam, selamat pagi jemaat GPD Siloam. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita masing-masing beribadah di rumah, biarlah Tuhan bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini untuk memulaikan ibadah kita. Biar kita sama-sama merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita meneguhkan hati kita, menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita ada pada saat ini, itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kita nyatakan pujian ini, Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah sukacita kami ya Tuhan. Mari semua jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, sama-sama kita nyatakan pujian ini dari awal. Kita nyatakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu,
Kami bersyukur Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Terima kasih-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih-Mu Yesus. Terima kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu ya Tuhan? Hanya dengan ucapan syukur kami Tuhan, dan pujian penyembahan kami yang bisa kami bawakan di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dengan apakah ku balas, amin, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan? Kami bersyukur Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita sama-sama katakan, dengan apakah aku balas. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu,
Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami semua, untuk kami dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami undang biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Engkau sendiri yang ambil alih akan ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Bahkan semua yang terlibat ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan yang mengurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan sidang jemaat Tuhan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Tuhan, Engkau juga berkati mereka semua, Engkau urapi mereka semua, sehingga ketika mereka mengikuti ibadah pada pagi hari ini, mereka juga boleh mengalami kuasa Tuhan, mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau mengganggu konsentrasi kami, hati dan pikiran kami ketika kami beribadah kepadamu ya Tuhan, kami berdoa, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami semua. Kuasa Roh Kudus ada bersama-sama dengan semua jemaat GPDI Siloam Cililitan, dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Baik, kita masih memuji dan memuliakan Tuhan, karena kita percaya, kita yakin bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, yang mampu memulihkan setiap kehidupan kita. Terima kasih, sama-sama kita memuji memuliakan Tuhan. Kita nyatakan pujian kita. Ajaib Kau Tuhan. Bagiku
sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan, Engkau Raja mulia. Engkau Raja mulia. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saatnya kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita. Yesus, padamu ku berseru. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan perlahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji
yakin dan percaya pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan Engkau bertata di setiap puji-pujian kami. Saatnya kami akan mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami butuh firman-Mu yang akan menyelamatkan hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, pada pagi hari ini berbicara lewat hamba-Mu. Urapi juga setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Baik sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, sidang jemaat Tuhan yang ada di lembaga pemasyarakatan, bahkan dimanapun jemaat Tuhan berada, Engkau mengurapi mereka semua ya Bapa. Sehingga setiap firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini dapat memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya kuasa iblis, kuasa setan yang mau mengganggu jalannya pemberitaan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, kami berdoa, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Semua orang percaya berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dan selamat pagi bagi semua jemaat GPDI Siloam Cililitan dimanapun berada. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi bagi semua anak-anak Tuhan yang berada di lembaga pemasyarakatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah menjalani kehidupan yang ada saat ini, kita harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Karena kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menjamin setiap kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu memelihara kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan ya, yang saya ambil di dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan ya, semua jemaat Tuhan GPDI Siloam Cililitan yang mengikuti ibadah semuanya, mari kita sama-sama buka Alkitab ya. Kita buka Alkitab, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama ya. Wahyu pasal yang ke-1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengalaman dari Rasul Yohanes ketika ia dibuang di pulau yang namanya Pulau Patmos ya. Kalau kita tahu bahwa pulau Patmos ini adalah pulau yang sangat gersang ya Saudara, pulau yang sangat tandus ya. Di sini kita melihat ya, Patmos itu artinya diremukkan, dihancurkan. Bahkan Patmos itu artinya dihabisi. Di sini kita melihat karena apa? Karena Rasul Yohanes itu dibuang begitu saja dengan harapan dia akan mati. Ya Saudara, dengan harapan dia akan mengalami masalah. Dia akan dimakan oleh binatang buas, dia akan mengalami kelaparan. Tetapi puji Tuhan, ya, kita melihat di sini di pulau Patmoslah
Rasul Yohanes melihat wahyu mengenai keadaan yang akan datang pada akhir zaman. Dan di Pulau Patmos lah Rasul Yohanes mendapat wahyu mengenai keadaan kekekalan yang akan datang. Dan Rasul Yohanes dikatakan dalam ayat ini dia melihat suatu penglihatan. Penglihatan apa? Yaitu penglihatan pada hari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 yang tadi sudah kita baca, ya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi sama seperti kita hari-hari ini, ya. Kita sedang diperhadapkan dengan musuh yang tidak kelihatan. Kita diperhadapkan dengan musuh yang akan menghancurkan kita. Bahkan kita diperhadapkan dengan musuh yang akan membinasakan hidup kita. Bahkan kita diperhadapkan dengan musuh yang akan menghancurkan usaha pekerjaan kita. Bahkan kita diperhadapkan dengan musuh yang akan mematikan kita. Tetapi puji Tuhan, dalam ayat yang ke-10, Yohanes berkata, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Jadi pada hari Tuhan dia katakan aku dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Hari Tuhan dalam bahasa Alkitab adalah hari Minggu, ya. Hari Minggu, Domingos. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu, ya saudara. Yesus bangkit pada hari Minggu, hari kemenangan. Jadi itu sebabnya hari Minggu adalah disebut adalah hari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hari Tuhan itu adalah hari yang penting bagi kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Rasul Yohanes. Pada hari Tuhan, dia dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hari Tuhan itu hari Minggu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena firman Allah katakan 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi itu pentingnya kita beribadah kepada Tuhan, ya. Saudara, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saat jam beribadah kita harus duduk diam di rumah kita untuk kita beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika kita banyak persoalan, ada perjanjian pada hari Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dia akan memberikan roh kembali yang baru kepada kita, sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Jadi saat kita beribadah itu Tuhan akan memberikan janji kepada kita. Sebagaimana Rasul Yohanes dikuasai oleh Roh, bukan hanya dipimpin, ya, bukan hanya
bukan hanya dipimpin, tetapi dia dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi akhir-akhir ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita butuh ya, kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Seperti apa yang dialami oleh Rasul Yohanes. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ayat yang sudah kita baca tadi, dia mendengar suara nyaring dari belakang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini ada banyak suara-suara yang kita dengar, ya. Suara-suara yang seringkali membuat kita takut, ya. Yang seringkali membuat kita kecewa. Tetapi kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini itu semua adalah sepengetahuan Tuhan. Karena kita tahu saat ini Allah sedang bekerja. Allah sedang bekerja. Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi dalam segala hal apapun yang kita alami, di situ Allah hadir. Sekalipun kita mendengar ada banyak suara-suara yang kita dengar saat ini, ya, kabar-kabar, berita yang kita dengar saat ini, tetapi kita tidak perlu takut karena kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu selalu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membuat sesuatu hal yang salah bagi kita. Tetapi kita mau belajar, bukan kita mendengar kabar-kabar yang membuat kita takut, tetapi mari kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saat ini engkau sedang mengalami keletihan, ya, lesu, engkau punya beban yang sangat berat. Tetapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah mengundang kepada kita semua. Allah mengundang kepada semua jemaat Tuhan, GPD Siloam Ciletan dimanapun berada saat ini. Firman Allah katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Rasul Yohanes mendengar suara dari belakang. Suara nyaring. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, apakah suara-suara saat ini yang sedang engkau dengar? Apakah saudara mendengar suara tentang kekhawatiran sehingga saudara menjadi khawatir? Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mau meresponi firman Tuhan, ya, apapun yang terjadi di sekeliling kita, ya, apapun yang terjadi dalam keluarga kita, kita tidak perlu khawatir. Matius 6 ayat 25 sampai ayat 26 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Jangan khawatir akan hidup kita, hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, burung-burung di udara aja, dia tidak punya ATM, tapi dia bisa hidup, saudara. Burung-burung di udara tidak punya tabungan, tapi dia bisa hidup. Karena apa? Karena Tuhan yang memelihara. Amin. Jadi sekalipun saat ini, ya, keadaan kita mungkin tidak memiliki apa-apa, tetapi kita tetap percaya bahwa apapun yang akan kita butuhkan, firman Allah katakan ada pakaian, ada makanan, cukup. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Saat sekarang ini kita seperti berjalan, ya, di padang gurun, ya saudara. Dan kita tahu ketika kita selalu mengundang Tuhan, ya, pasti mujizat Tuhan terjadi. Saya teringat, ya, ketika ada pesta di Kana, ya, ketika mereka mulai kehabisan air anggur, tetapi ketika mereka mengundang Yesus hadir, di situ mujizat Tuhan terjadi. Jadi saat ini ketika kita mungkin tidak memiliki apa-apa, ya, saudara, tetapi kita percaya ketika kita mengundang kehadiran Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi. Kalau kita bayangkan bagaimana bangsa Israel, ya, ketika mereka berjalan di padang gurun, ya. Firman Allah katakan di dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai ayat 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Jadi kita harus percaya, ya, bahwa kehidupan kita saat ini semua perlindungan Tuhan itu ada bagi kita semua. Mungkin kita tidak menyadari, saudara, tapi kita percaya, ya, bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Bapa kita di sorga melihat kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang selalu percaya sungguh kepada Tuhan. Jadi untuk kehidupan kita hari esok, ya, kita tidak perlu takut apa yang akan kita butuhkan pada hari esok. Jadi apapun yang terjadi tidak perlu takut. Tidak ada yang patut kita khawatirkan. Selama Yesus kita jadikan sahabat, selama Yesus kita jadikan juru selamat, ya, apapun yang terjadi kita tidak akan pernah takut. Amin. Kita tetap percaya, ya. Yang terpenting dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, jangan kita bersungut-sungut, tetapi kita mau belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan.
Dan kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu sempurna bagi kita. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang selalu menuntun langkah kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini. Oleh sebab itu kita jangan putus asa, kita jangan putus harapan, tetapi kita tetap memandang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami, dan tidak ada rencanamu yang gagal atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat segala kasih dan karunia-Mu yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian yang berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berbuat satu hal yang salah, tetapi semua adalah yang terbaik yang Tuhan buat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh termaterai dalam setiap kehidupan kami semua. Nyanyikan kembali pujian ini, katakan bersamamu Bapakku lewati semua. Amin Yesus. Haleluya, haleluya. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah. Katakan sekali lagi, bersamamu Bapa. Nyanyikan dengan iman kepada Tuhan. Amin, amin, haleluya Yesus. Ku lewati, kami semua dapat melewati bersama-sama dengan Engkau. Namamu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah. Katakan anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kalau Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa khususnya bagi semua yang sudah terlibat ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya setiap jerih lelah mereka tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Tuhan yang akan memberkati mereka semua, dan Engkau juga memberkati semua sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Baik sidang jemaat Tuhan GPDI Siloam Cililitan, dimanapun mereka berada, yang berada di rumah mereka masing-masing. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang ada di lembaga pemasyarakatan, bahkan semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Tuhan Engkau memberkati mereka semua ya Bapa. Berkati dalam rumah tangga mereka, berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka. Kami terlalu yakin dan percaya ketika mereka mengalami sakit penyakit saat ini, kami terlalu yakin dan percaya ketika kami datang memanggil nama Yesus, di sana ada pemulihan. Ketika kami datang memanggil nama Yesus, di sana ada kesembuhan. Kami yakin dan percaya segala sakit penyakit mereka
dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi yang lemah, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka semangat yang baru. Dan kami yakin dan percaya bagi yang menghadapi persoalan masalah hidup, kami yakin dan percaya persoalan hidup mereka diselesaikan oleh Tuhan. Persoalan dalam rumah tangga mereka diselesaikan oleh Tuhan. Persoalan dalam pekerjaan mereka diselesaikan oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya persoalan apapun yang kami alami, Engkau sanggup memberikan solusi yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh umat-umat-Mu. Kiranya Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi Tuhan bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau berkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Engkau juga berkati kota Jakarta. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia, semua adalah ada maksud dan tujuan Tuhan. Dan Bella membuat kami semua makin hari makin dekat kepadamu ya Tuhan. Makin hari makin melekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga lingkungan di mana gereja kami ini berada, sehingga lewat kegiatan ibadah yang kami adakan, kiranya damai sejahtera, kiranya sukacita dari Tuhan juga boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih banyak Bapa, kami kembalikan kepadamu pada pagi hari ini. Akhirnya sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari persekutuan anaknya yang tunggal, melalui pengantaran kuasa Roh Kudus, menyertai, melindungi, bahkan memberkati kita semua. Memberkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Memberkati semua jemaat Tuhan GPDI Siloam Cililitan dimanapun berada. Bahkan memberkati semua jemaat Tuhan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.